Malam itu suasana masjid sangat sepi. Hanya terdengar suara kipas tua yang berderit pelan. Seorang pria tampak berdiri gelisah di depan kotak amal. Tangannya gemetar, matanya menoleh ke kanan dan kiri. Saat jari-jarinya mulai membuka kotak amal itu, tiba-tiba lampu masjid berkedip. Dan dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, mendekat. Pria itu membeku. Namun anehnya, saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Malam itu suasana masjid kampung benar-benar sepi. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan dan sesekali berbunyi berderit. Lampu di dalam masjid menyala redup, membuat bayangan tiang-tiang terlihat panjang dan agak menyeramkan. Rian berdiri di depan pintu masjid. Nafasnya terlihat berat. Ia seperti ragu untuk masuk, tapi kakinya tetap melangkah pelan ke dalam. Matanya langsung tertuju pada sebuah kotak amal yang berada di dekat tiang depan. Kotak itu terlihat lebih penuh dari biasanya. Uang kertas tampak menumpuk di dalamnya. Rian menelan ludah. Ia menoleh ke kanan. Sepi. Ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tangannya mulai berkeringat. Langkahnya mendekat pelan, seolah takut suara langkahnya sendiri terdengar oleh orang lain. Padahal tidak ada siapapun di sana. Saat sudah di depan kotak amal, Rian berhenti. Ia berdiri diam cukup lama. Wajahnya terlihat tegang. Dalam hatinya muncul bisikan. Ia sedang butuh uang. Hutang di warung belum dibayar. Besok anaknya butuh biaya sekolah. Sementara pekerjaan tidak ada yang jelas. Tangannya perlahan terangkat. Namun tiba-tiba ia menarik kembali tangannya. Rian menggeleng pelan. Ia berbisik lirih, menyebut nama Allah, seperti menenangkan dirinya sendiri. Ia mundur satu langkah. Namun matanya tetap menatap kotak amal itu. Beberapa detik berlalu. Lalu ia maju lagi. Tangannya kembali mendekat. Jari-jarinya menyentuh bagian atas kotak. Dan saat itu juga, lampu masjid tiba-tiba berkedip. Sekali. Dua kali. Rian langsung menoleh ke atas dengan wajah tegang. Suasana mendadak terasa berbeda. Angin yang tadi tidak terasa, kini seperti masuk dari arah pintu, membuat tirai tipis di samping bergerak pelan. Rian menarik nafas dalam. Ia mencoba tetap tenang. Lalu dengan cepat, ia membuka sedikit bagian kotak amal itu. Tangannya masuk ke dalam. Ia meraba-raba uang di dalamnya. Dan saat tangannya menggenggam beberapa lembar uang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan. Berat. Seperti seseorang sedang berjalan di lantai masjid. Rian langsung membeku. Nafasnya tertahan. Tangannya masih di dalam kotak amal. Suara langkah itu semakin mendekat. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Rian tidak berani menoleh. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dengan gerakan cepat, ia menarik tangannya keluar, menggenggam uang itu erat. Lalu perlahan, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rian terdiam. Matanya membesar. Ia berdiri kaku. Suara langkah itu hilang begitu saja. Beberapa detik ia hanya diam, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Namun karena rasa takut bercampur dengan kebutuhannya mendesak, ia akhirnya memilih pergi. Ia berjalan cepat keluar dari masjid. Hampir berlari. Dan tanpa ia sadari, dari dalam masjid yang gelap itu, seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Sejak malam itu, sesuatu mulai berubah dalam hidup Rian. Dan ia belum tahu, itu baru permulaan. Sejak malam itu, Rian tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara langkah kaki di masjid. Padahal saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terasa nyata, seperti seseorang benar-benar ada di belakangnya. Rian mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaannya saja. Mungkin karena gugup,
mungkin karena takut ketahuan. Namun saat pagi datang, pikirannya berubah. Uang yang ia ambil dari kotak amal malam itu masih tersimpan di sakunya. Ia mengeluarkannya perlahan, melihat lembar demi lembar dengan wajah campur aduk. Ada rasa bersalah. Tapi juga ada rasa lega. Dengan uang itu, ia bisa membayar hutang di warung. Ia juga bisa memberi uang jajan untuk anaknya. Istrinya pun tidak lagi bertanya macam-macam. Hari itu terasa lebih ringan. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Dan dari situlah, pikiran Rian mulai berubah. Dalam hatinya muncul pembenaran. Ia merasa tidak mencuri. Ia hanya meminjam. Nanti kalau sudah punya uang, ia akan mengembalikannya. Hari demi hari berlalu. Masalah ekonomi Rian belum juga selesai. Justru kebutuhan semakin banyak. Harga kebutuhan naik, sementara pekerjaannya tetap tidak jelas. Sampai akhirnya, pikiran itu muncul lagi. Kotak amal. Malam berikutnya, Rian kembali ke masjid. Langkahnya kali ini tidak seragu sebelumnya. Ia tetap melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang. Namun wajahnya tidak setegang dulu. Ia berjalan langsung menuju kotak amal. Tangannya bergerak lebih cepat. Seolah sudah terbiasa. Ia membuka bagian kotak itu dan langsung memasukkan tangannya. Kali ini ia mengambil lebih banyak. Saat itu, lampu masjid kembali berkedip. Rian sempat berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia tidak mundur. Ia tetap melanjutkan. Setelah mendapatkan uang, ia langsung keluar dari masjid tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada kejadian aneh. Semua terasa aman. Dan itu membuat Rian semakin berani. Hari-hari berikutnya, ia mulai sering datang ke masjid di waktu sepi. Kadang setelah Isya, kadang larut malam. Setiap kali datang, ia selalu mengambil uang dari kotak amal. Jumlahnya semakin banyak. Dan anehnya, ia mulai merasa biasa saja. Rasa bersalah yang dulu sempat muncul, perlahan hilang. Ia bahkan mulai merasa ini adalah jalan keluar dari masalah hidupnya. Namun, sesuatu yang lain mulai muncul. Hal-hal kecil yang awalnya ia anggap sepele. Suatu malam, saat ia sedang makan sendirian di rumah, ia mendengar seperti ada suara bisikan. Pelan sekali. Seperti seseorang memanggil namanya. Rian langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikan. Namun beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini saat ia sedang sendirian di dalam kamar. Suara itu terdengar lebih jelas. Seperti ada yang berbisik tepat di dekat telinganya. Rian mulai merasa tidak nyaman. Tidurnya semakin gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam tanpa alasan. Kadang ia merasa seperti ada yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Tapi saat ia membuka mata, tidak ada apa-apa. Namun meskipun begitu, Rian tetap melanjutkan kebiasaannya. Ia tetap datang ke masjid. Tetap mengambil uang dari kotak amal. Seolah semua kejadian aneh itu tidak berarti apa-apa. Sampai suatu malam, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Dan kali ini, Rian tidak bisa lagi menganggapnya sebagai hal biasa. Sejak kejadian suara bisikan itu, hidup Rian mulai terasa tidak tenang. Awalnya hanya sesekali, tapi lama-lama suara itu semakin sering muncul. Terutama saat ia sedang sendirian. Suatu malam, Rian terbangun dari tidurnya. Rumahnya gelap. Hanya cahaya dari luar yang sedikit masuk melalui jendela. Ia duduk di atas kasur, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, terdengar suara. Pelan. Seperti seseorang sedang berbisik tepat di dekat telinganya. Rian. Ia langsung menoleh cepat ke samping. Tidak ada siapa-siapa. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba berbaring lagi, menarik selimut sampai menutupi sebagian wajahnya. Namun belum sempat ia memejamkan mata. Suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Bukan milikmu. Rian langsung bangkit. Jantungnya berdegup sangat kencang.
Ia melihat ke seluruh sudut kamar. Kosong. Pintu tertutup. Jendela juga tertutup rapat. Tidak mungkin ada orang masuk. Ia mencoba menyalakan lampu. Namun saat saklar ditekan, lampu malah berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala. Rian berdiri kaku. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Pagi harinya, wajah Rian terlihat pucat. Istrinya sempat bertanya, tapi Rian hanya menjawab sekenanya. Ia tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan mungkin sudah salah. Tapi di sisi lain, kebutuhan hidupnya belum selesai. Hutang masih ada. Uang masih kurang. Dan pikiran itu kembali mengalahkan rasa takutnya. Malam berikutnya, Rian kembali ke masjid. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Begitu ia masuk, bulu kuduknya langsung merinding. Masjid itu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal tidak ada angin. Ia melangkah pelan menuju kotak amal. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada yang memperhatikan dari setiap sudut. Rian berhenti sejenak. Ia melihat ke arah mihrab. Kosong. Namun entah kenapa, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di sana, menatapnya. Ia menggeleng cepat, mencoba menghilangkan pikiran itu. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Saat sudah di depan kotak amal, ia langsung membuka dan memasukkan tangannya. Namun saat tangannya menyentuh uang di dalam, tiba-tiba ia mendengar suara. Bukan dari luar, tapi seperti dari dalam kepalanya sendiri. Cukup. Rian langsung menarik tangannya. Ia mundur satu langkah. Nafasnya terengah. Matanya melihat ke sekeliling dengan panik. Masjid itu tetap kosong. Namun suara itu terasa nyata. Sangat nyata. Rian hampir saja pergi saat itu. Namun ia menahan diri. Ia kembali mendekat. Tangannya masuk lagi ke dalam kotak amal. Dan kali ini, ia mengambil lebih banyak dari biasanya. Dengan cepat, ia keluar dari masjid. Langkahnya terburu-buru. Namun saat ia hampir sampai di pintu keluar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Lebih cepat dari sebelumnya. Lebih berat. Seperti seseorang berlari kecil mengejarnya. Rian langsung panik. Ia ikut berlari keluar. Dan saat ia sampai di luar masjid, suara itu langsung hilang. Rian berhenti. Ia menoleh ke belakang dengan nafas tersengal. Masjid itu kembali sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Namun sejak malam itu, Rian mulai sadar. Apa yang ia lakukan sudah mulai menuntut balasan. Dan sesuatu sepertinya tidak akan membiarkannya begitu saja. Sejak malam itu, rasa takut Rian semakin menjadi. Ia mulai sering merasa tidak sendirian, bahkan saat berada di rumahnya sendiri. Setiap sudut rumah terasa seperti ada yang mengawasi. Siang hari mungkin masih terasa biasa. Tapi saat malam datang, semuanya berubah. Suatu malam, Rian duduk sendirian di ruang tengah. Istrinya sudah tidur lebih dulu. Rumah dalam keadaan sepi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi. Namun tiba-tiba, layar televisi berubah menjadi gelap. Bukan mati, tapi seperti ada bayangan hitam yang menutupi layar dari dalam. Rian mengernyit. Ia mendekat sedikit. Dan dalam sekejap, bayangan itu seperti bergerak. Rian langsung mundur. Televisi tiba-tiba kembali normal. Suara acara muncul lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Rian terdiam. Nafasnya mulai berat. Ia mematikan televisi dan memilih masuk ke kamar. Namun saat ia berjalan melewati ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Pelan. Sama seperti yang pernah ia dengar di masjid. Rian mempercepat langkahnya. Suara itu ikut cepat. Rian hampir berlari menuju kamar. Begitu masuk, ia langsung menutup pintu dengan keras. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Rian berdiri kaku. Matanya menatap pintu. Beberapa detik, tidak ada suara. Namun tiba-tiba,
terdengar suara ketukan pelan dari luar pintu. Ok, tok, tok. Rian tidak menjawab. Ia bahkan tidak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Ok, tok, tok. Istrinya yang tidur di kasur tidak terbangun sama sekali. Seolah hanya Rian yang bisa mendengarnya. Rian mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Dan setelah beberapa saat, suara itu hilang begitu saja. Malam itu, Rian benar-benar tidak bisa tidur. Pagi harinya, kondisi tubuhnya mulai melemah. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Tetangga mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Namun Rian tetap diam. Ia tidak menceritakan apapun kepada siapapun. Dan anehnya, di tengah rasa takut yang semakin besar, ia masih belum berhenti. Beberapa hari kemudian, Rian kembali ke masjid. Kali ini, langit terlihat mendung. Angin bertiup cukup kencang. Suasana masjid terasa lebih gelap dari biasanya. Rian masuk dengan langkah ragu. Namun matanya tetap tertuju pada kotak amal. Seperti ada dorongan yang membuatnya terus kembali. Saat ia mendekat, tiba-tiba pintu masjid di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Brak. Rian langsung menoleh. Pintu itu tertutup rapat. Padahal tidak ada orang lain. Nafas Rian mulai tidak teratur. Namun ia tetap melangkah ke depan. Saat tangannya hampir menyentuh kotak amal, lampu masjid tiba-tiba mati. Gelap. Total. Rian langsung panik. Ia mencoba mencari jalan keluar dalam gelap. Namun saat ia berbalik, ia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di depannya. Sangat dekat. Nafasnya terasa ada di wajahnya. Dingin. Rian tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara berat. Pelan. Namun jelas. Kenapa masih diambil? Rian ingin berteriak. Tapi suaranya seperti tertahan. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Masjid kembali terang. Dan di depan Rian, tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini, Rian tidak bisa lagi menganggap semua itu sebagai kebetulan. Sesuatu benar-benar sedang mengikutinya. Dan sesuatu itu semakin dekat. Sementara Rian masih belum berhenti. Padahal, apa yang menunggunya berikutnya jauh lebih mengerikan dari semua yang sudah ia alami. Sejak kejadian di masjid itu, kondisi Rian semakin memburuk. Tubuhnya mulai sering lemas tanpa sebab. Kadang saat berjalan, kakinya terasa berat seperti ditarik sesuatu. Nafasnya juga sering sesak, padahal ia tidak sedang melakukan apa-apa. Istrinya mulai curiga. Namun setiap ditanya, Rian hanya menjawab singkat. Ia tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam hatinya, Rian sudah mulai merasa sangat takut. Ia ingin berhenti. Ia ingin menjauh dari semua ini. Namun setiap kali malam datang, pikirannya justru kembali ke satu tempat. Kotak amal di masjid. Seperti ada dorongan yang tidak bisa ia lawan. Suatu malam, Rian mencoba menahan diri. Ia duduk di dalam rumah, tidak pergi kemana-mana. Jam terus berjalan. Suasana semakin sunyi. Namun semakin ia mencoba diam, semakin gelisah hatinya. Dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau. Dan suara itu kembali muncul. Pelan. Berbisik di telinganya. Datang. Rian menutup telinganya dengan kedua tangan. Ia menggeleng keras. Namun suara itu tidak hilang. Datang. Lebih jelas. Lebih dekat. Rian berdiri dengan cepat. Nafasnya tidak teratur. Tanpa sadar, kakinya melangkah keluar rumah. Ia berjalan cepat menuju masjid. Seolah ada yang menuntunnya. Malam itu, suasana kampung benar-benar sepi. Tidak ada orang di jalan. Hanya suara angin yang terdengar. Rian sampai di depan masjid. Pintu terbuka sedikit. Padahal ia yakin sebelumnya pintu selalu ditutup. Ia mendorong pintu itu perlahan. Masjid terlihat gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk. Rian melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat.
Namun ia tetap berjalan menuju kotak amal. Saat ia sudah di depan kotak itu, tangannya langsung bergerak. Seolah tanpa kendali. Ia membuka kotak amal dengan cepat. Lalu memasukkan tangannya ke dalam. Namun saat tangannya menyentuh uang, tiba-tiba sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Kuat. Dingin. Tidak terlihat. Rian langsung panik. Ia mencoba menarik tangannya. Namun tidak bisa. Pegangan itu semakin kuat. Seperti tidak ingin melepaskan. Rian mulai berteriak. Tapi suaranya terasa lemah. Seolah tertahan. Lampu masjid tiba-tiba menyala dan mati berulang kali. Kedip. Gelap. Terang. Gelap lagi. Dalam kondisi itu, Rian melihat sesuatu. Di depan kotak amal. Sosok hitam. Berdiri. Diam. Tanpa wajah yang jelas. Namun matanya seperti menatap langsung ke arah Rian. Rian semakin panik. Ia berusaha menarik tangannya sekuat tenaga. Akhirnya, cengkeraman itu terlepas. Rian langsung jatuh ke lantai. Ia mundur dengan cepat, menjauh dari kotak amal. Nafasnya tersengal. Matanya tidak lepas dari sosok itu. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang. Lampu kembali normal. Masjid kembali terang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Rian berdiri dengan susah payah. Tangannya gemetar. Pergelangan tangannya terasa sangat dingin, seperti habis dicelupkan ke air es. Ia tidak berani mendekat lagi. Dengan langkah terburu-buru, ia keluar dari masjid. Malam itu, Rian sadar. Ia sudah tidak bisa lari lagi. Apa yang ia lakukan selama ini sudah benar-benar menjerat dirinya. Dan yang lebih menakutkan, sesuatu itu sekarang tidak hanya di masjid, tapi sudah mulai mengikutinya kemanapun ia pergi. Sejak malam itu, hidup Rian benar-benar berubah. Ia tidak lagi merasa aman dimanapun. Di dalam rumah, ia sering melihat bayangan lewat di sudut mata. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun rasa diawasi itu terus ada. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Jikapun terlelap, ia selalu terbangun dengan nafas tersengal. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam masjid. Berdiri di depan kotak amal. Namun kali ini, bukan dia yang mengambil. Melainkan sesuatu dari dalam kotak itu, yang menariknya masuk. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tangannya terasa dingin. Kadang seperti terbakar. Rian mulai jatuh sakit. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Ia tidak lagi bekerja. Wajahnya semakin pucat. Matanya kosong. Warga mulai bertanya-tanya, namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, dengan sisa tenaga yang ada, Rian duduk di depan rumahnya. Matanya kosong menatap jalan. Lalu tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Di ujung jalan, berdiri sosok hitam. Diam. Menghadap ke arahnya. Jantung Rian berdegup keras. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas. Sosok itu tidak bergerak. Namun perlahan, terasa semakin dekat. Padahal tidak berjalan. Rian gemetar. Ia menutup matanya. Saat dibuka kembali, sosok itu sudah tidak ada. Sejak saat itu, Rian sadar. Ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah balasan. Malam harinya, dengan tubuh yang lemah, Rian memutuskan sesuatu. Ia harus kembali ke masjid. Bukan untuk mengambil, tapi untuk mengakhiri semuanya. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju masjid. Setiap langkah terasa berat. Namun ia terus berjalan. Saat sampai, masjid dalam keadaan sepi. Lampu menyala redup seperti biasa. Rian masuk perlahan. Matanya langsung tertuju pada kotak amal. Namun kali ini, ia tidak mendekat dengan niat buruk. Ia berjalan pelan, lalu berlutut di depannya. Tangannya gemetar. Air matanya mulai jatuh. Ia menangis. Menyesal. Dengan suara lirih, ia menyebut nama Allah. Memohon ampun.
Mengakui semua kesalahannya. Ia mengeluarkan sisa uang yang pernah ia ambil. Tidak banyak. Bahkan jauh dari cukup. Namun ia letakkan semua di depan kotak amal itu. Rian menangis semakin keras. Tubuhnya bergetar. Ia benar-benar menyesal. Namun tiba-tiba, lampu masjid mulai berkedip. Suasana kembali berubah. Dingin. Sunyi. Dan suara itu muncul lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Sekarang kau kembali. Rian terdiam. Air matanya masih mengalir. Ia menunduk. Tubuhnya gemetar. Dari arah depan, perlahan muncul sosok hitam itu. Lebih jelas. Lebih dekat. Berdiri tepat di depan kotak amal. Menghadap Rian. Rian tidak lari. Ia tidak berteriak. Ia hanya menangis. Menunduk. Menunggu. Dengan suara pelan, ia kembali menyebut nama Allah. Memohon ampun. Meminta kesempatan. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba, suasana menjadi hening. Lampu kembali normal. Udara tidak lagi dingin. Rian masih menunduk. Tubuhnya lemas. Namun saat ia mengangkat wajahnya, sosok itu sudah tidak ada. Masjid kembali seperti biasa. Namun sejak malam itu, Rian tidak pernah benar-benar pulih. Ia masih hidup. Namun seperti membawa ketakutan yang tidak pernah hilang. Tangannya sering gemetar jika mendekati masjid. Matanya selalu terlihat gelisah. Ia berubah menjadi orang yang pendiam. Dan hidupnya tidak pernah kembali seperti dulu. Namun satu hal yang pasti. Ia tidak pernah lagi menyentuh yang bukan haknya. Uang amal bukan sekadar uang. Itu adalah amanah. Hak orang banyak yang dititipkan untuk kebaikan. Mengambilnya bukan hanya merugikan manusia, tapi juga mengundang murka Allah. Kesulitan hidup bukan alasan untuk berbuat salah. Karena setiap yang bukan hak kita, jika diambil, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Cepat atau lambat. Yang terlihat mudah di awal, bisa menjadi penyesalan panjang di akhir. Jangan pernah merasa aman saat berbuat salah dalam keadaan sepi, karena yang tidak terlihat tetap menyaksikan. Rezeki yang sedikit tapi halal akan membawa ketenangan, sedangkan yang banyak tapi haram hanya membawa kegelisahan. Apa yang bukan milik kita, jika dipaksakan, akan berubah menjadi beban yang menghancurkan hidup. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa cerita ini penuh pelajaran, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar cerita apa lagi yang ingin kalian dengarkan selanjutnya.